Nah, Kang, soal The Secret, Kang. Ya, itu law of attraction. Ya, itu jadi hukum gaya tarik lah gitu ya. Sebetulnya di Islam itu sudah lama itu. Di Islam itu Allah akan sesuai dengan persangkaanmu. Jadi segala sesuatu yang kita sangkakan itu bakal jadi kejadian karena kita mengposisikan dan mengkondisikan. Begitu. Secara tidak sadar, secara alam bawah sadar. Terus kalau misalnya visualisasi gitu. Visualisasi. Saya punya mobil misalnya. Ya. Saya punya mobil, kita akan punya mobil gitu terus. Nah itu sebetulnya secara alam bawah sadar kita akan mengkondisikan. Kan katakan hidup tuh hari ini. Jadi ketika hari ininya, detik ininya dia mengkondisikan dengan kerja keras gitu kan. Jadi nggak akan jatuh begitu aja kan dari langit. Mobil itu nggak mungkin, kecuali kalau dari jurang, kita di bawah jurang, mobil murah, geletak ke kena tirah. Ya. Tapi akan setuju itu jelas gimana? Karena di Al-Quran ada bahwa Allah akan sesuai dengan persangkaannya. Itu makanya kalau kita berdoa kita harus yakin doa kita akan harus yakin dan action gitu. Oke. Jangan cuma yakin aja. Keyakinan tanpa action itu sama dengan angan-angan. Jadi keyakinan itu harus diikuti dengan action. Oke. Keyakinan diikuti dengan action. Itu namanya sindrom itu. Sekarang kalau ini ada ajaran di The Secret bahwa kita bisa meminta gitu, istilahnya pada alam semesta. Kalau kita bersungguh-sungguh gitu. Akan setuju nggak meminta alam semesta gitu? Sebetulnya gini, tetap Tuhan kita mah bukan alam ya. Ya itu benar. Allah Tuhan semesta alam. Nah karena The Secret yang ngomongnya itu orang-orang ini kan orang-orang barat gitu kan. Jadi mereka itu karena tidak mengenal siapa Allah gitu kan, siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi mereka terobsesi untuk sesuatu yang mereka mau. Jadi mereka merealisasikannya dalam bentuk itu. Oh ya, makanya dibilang alam semesta itu bisa diistilahkan, katanya di The Secret kan misalnya yang mulia, kudus atau apa. Mungkin anggapan mereka Allah gitu ya. Kita mah Tuhan semesta alam aja. Tuhan semesta alam aja. Kayak misalnya ya kan untuk anggapan mereka orang barat. Kalau misalnya ya Star Wars mungkin Force gitu ya. Force. May the Force be ya May the Force be with you gitu kan mereka. May Force be with you. May Force be with you. Nggak pakai the. Soalnya kalau pakai the biasanya udah jadi sesuatu. Udah jadi sesuatu. Itu kan istilahnya di Star Wars, makanya nggak pakai the. My Force be with you. May Force be with you. Bukan May Force be with you. Tapi bisa itu Kang, kita meminta Tuhan semesta alam berarti mintanya ya? Iya, Tuhan semesta alam aja kita. Allah aja Allah. Itu ajaran itu udah nyerempet. Nah, sedikit nyerempet kena gitu. Tapi itu yang semesta alam dan semesta alamnya. Tuhan semesta alamnya salah. Jadi kalau meminta wahwe ke tempat begini ya, kan meminta itu kayak misalnya di The Secret, tapi konsepnya berarti mereka kan membayangkan gitu, membayangkan alam semesta planet. Bukan, mereka bukan membayangkan, tapi mereka meminta begitu saja. Tapi terus dimasukkan ke alam bawah sadar. Jadi secara nggak sadar mereka itu akan membentuk kinerja di situ, kinerja ke arah apa yang dia mau secara nggak sadar. Dan itu ya, betul itu menurut Akang bisa itu make sense. Bisa karena itu motivasi untuk berbuat. Coba kalau motivasinya Allah, tenang ya, itu jauh lebih kuat. Masa gitu beban. Iya, makanya dijadikan indah pandangan dunia gitu. Tapi kesenangan hanya di sisi Allah gitu kan. Kesenangan yang hakiki ya. Ya hakiki. Keutamaan yang di sisi Allah gitu. Nah ini Kang. Nah sekarang nih, oke. Kang. Ada Petranya itu untuk atasi radang-radang di sini. Soalnya itu diupdate terus, di Petra itu diupdate terus.
Jadi insya Allah. Nah, boleh lanjutkan? Siap, siap. Nah, kalau ini sekarang dengan tentang konsep The Secret yang meminta kepada alam semesta dengan konsep HI. Nah, ini kan saya ada ngeliat ada lihat linknya ya. Di HI akan energi metafisik itu mengumpulkan energi metafisik kan akan meniatkan kan dari alam, mengambilkan dari alam. The Secret juga sama meminta dari alam itu kayak Kalau gimana? Akang tidak meminta dari alam, tapi berkolaborasi dengan alam. Karena manusia adalah khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Jadi dia otomatis bisa bekerja sama dengan alam, bukan meminta. Kita yang memerintahkan alam. Oh gitu. Iya. Iya kita, karena kita khalifah, kita pemimpin di muka bumi kan. Oh gitu mesti Akang bisa ngendalin banjir dong. Harusnya bisa, tapi dengan satu cara. Tapi mereka nggak nurut sama Akang gitu. Iya pernah gitu? Iya pernah gak Akang ngobrol dan Sutioso pernah gitu kan. Ini terus Akang pernah ini apa? Tapi mereka nggak nurut ya silahkan. Itu kepilihan manusia-manusia yang lain. Akang sudah melaksanakan tugas. Boleh tahu kan Akang itu Caranya syaratnya? biar itu bisa mengatasi banjir Jakarta misalnya gitu kan. Nah kita lihat dulu banjir Jakarta itu kenapa? Nah itu kan karena dari Bogor kan, bukan bencana itu dari puncak dari Bogor itu kan kiriman. Nah terus kanal-kanal di Jakarta kenapa? Itu yang dipakai kan masing-masing zaman Belanda. Terus lihat permukaan air laut udah tinggi kan? lebih tinggi dari permukaan darat. Berarti kita harus ada kanal-kanal yang dalam sekali, harus didalemin, harus dikeruk. Kalau nggak dikeruk dikasih bakteri pasti mikroba yang bisa menggemburkan tanah itu lapisan ini apa dasar. Itu kan udah makin ini atau udah makin apa, makin tinggi kan permukaan sungainya tuh. Biayanya berarti kalau biaya mereka tidak isinya soal biaya. Biayanya ada, mereka ada biaya, cuma mereka nggak ada niat gitu. Oh itu sebabnya. Itu aja. Nah, oke balik ke kolaborasi dengan alam gitu. Ya. Berarti juga untuk menerapkan prinsip-prinsip The Secret itu juga bisa. Sekarang gini. Nah, Dulu kan ada La Nina tuh. Indonesia diramalkan La Nina. Nah, terus Akang bikin TMS kan. 10 minutes meaning for ya. Ya. La Nina bisa berhenti kan, hilang kan. Itu bukan ramalan BMG salah. Tapi kitanya action. La Nina berhenti. Gempa. Gempa di Bandung. Diramalkan BMG akan gempa tanggal 20 Desember, 22 Desember. Anak-anak semua action, pakai software anti gempa gitu kan. Nggak jadi gempa kan. Iya benar. Bukan ramalan BMG salah. Terus gunung. Ini Tangkuban Perahu kemarin kan mau meletus. Kita suntik pakai energi, nggak jadi kan meletus. Oh. Tuh. Jadi ada heroes gitu ya yang tidak dikenal ya. Mending tidak dikenal lah. Terus ini diramalkan Bandung akan ada angin puting beliung kan waktu itu kan BMG. Action, pakai anti siklon, anak-anak semua pakai anti siklon, nggak jadi kan. Action, manusia tuh khalifah fil ard. Kolaborasi dengan Kolaborasi. bisa untuk apa aja termasuk. Bisa untuk apa? Tapi itu kan alam. Nah kalau misalnya di The Secret kan minta mobil gitu misalnya, itu bisa juga gitu. Bisa minta mobil gampang. Dari alam, Jangan dari alam, dari Allah. dari Allah. Dan kita bentuk etos kerja. Oh gitu. Kita bentuk etos kerja, tapi akhirnya dapatnya cuma mobil. Begitu. Coba kalau hidupnya hari ini, detik ini dapatnya pesawat. Ya gitu. Kurang ngerti sih kan mekanisme hidup hari ini kok bisa dapat lebih gede lagi. Kenapa sih? Karena kita lebih fokus dulu. Karena kita lebih fokus pada hidup yang sekarang, bukan nanti. Karena sekarang jauh lebih baik, otomatis nanti juga jadi bagus kan. Kita kerja di sini, kita menservis orang. Menservis orang itu jadi bagus banget. Orang kan jadi banyak pelanggan. Pelanggan makin banyak, otomatis kan datang itu yang namanya duit. Gitu. Itu mikirnya. Jadi tapi bukan karena duit, tapi karena Allah. Akang dulu gak ngebayangin ini, gak ngebayangin itu kok. Karena Akang gak khawatir masa depan. Kalau memvisualisasikan itu boleh nggak? Misalnya kita nanti punya rumah gitu, ada ditaruh di album kan, The Secret kan ngajarin gitu kan? Taruh di album. Taruh di album. Terus rumahnya kayak gimana? Ya rumah seperti apa? Kan cuma dapat itu aja. Dapat rumah itu aja? Gak dapat gedung. Karena hidupnya cuma sekedar itu. Gak dapat gedung, gak dapat bikin mall gitu. Enggak.
nggak dapat sesuatu stadion besar gitu, nggak dapat negara, nggak ada. Tapi realistisnya kan ya paling cuma dapat itu. Emang bisa lebih lagi gitu. Bisa dong. Itulah the secret behind the secret. The secret behind the secret. Buat jadi Kan ada levelnya kan. Cuma Pak, pada nyari sound Pak. Mau bilang maksudnya behind the secret, jadi sebenarnya kita berpikir mana? the behind the secret. Jadi kita Secret behind the secret. the secret behind the secret. Jadi selama ini karena kita berpikir dalam waktu sekian saya nggak mungkin bisa dapetin itu tuh cuma karena pikiran kita aja berarti. Iya, permainan pikiran. Oke, jadi kalau sebenarnya kita bisa mampu, kita akan mampu. Iya. Iya ya. Iya gitu. Oh gitu. Kita itu nggak pernah memaksimalkan kemampuan. Padahal kalau udah maksimalkan bisa ngapain? Wah jauh dari yang kita bayangkan. Sekarang kan udah bikin software misalnya kan, software buat itu apa USG. Sekarang mau diapain itu software? Iya sih. Nggak ada yang mau. Iya. Karena kita memperkenalkan ke merekanya nggak bagus. Betul. Kita nggak memasuki cara mereka, Cara akan gitu. cara mereka, cara situasi. Ya betul. Langsung salam. Jadi kalau misalnya kita mau si software itu kita aplikasikan ke mesin software yang hardware-nya yang kita bikin juga gitu nanti. Jadi kalau bisa jangan software aja tapi hardware-nya kita modif juga. Jadi itu bisa jauh lebih jelas tapi lebih murah daripada yang ada. Oh gitu. Ini ya. Itu berpikir tuh hari ini, detik ini. Sekarang kita punya software mau diapain? Kita udah bikin itu capek-capek, lihat kayak Kang tuh. Aplikasiin aja langsung. Brand activator orang nggak ngerti kan dulu. Tapi jalan aja terus. Oke. Sekarang yang pemakai ribuan kan. Oke. Terus ini apa? Regenerator. Lah nggak ada masalah orang mau percaya atau enggak. Ada kok barangnya. Langsung aja aplikasi. Pola pikir ya. Iya. Jalan kok. Laku kok itu laku keras. Oke. Kata misalnya The Secret. Oh ya, punten Kang. Sebelumnya nanya ini, ya oke lah boleh lah, nggak usah ada ke Top Secret. Kalau misalnya saya nanya, kalau Altihan itu software itu kerjanya kinerjanya kayak gimana sih? Itu untuk ini apa kimia tubuh. Kimia tuh. Itu body chemistry itu. Pengkondisian body chemistry. Jadi yang namanya ketertarikan seseorang pada seseorang itu sebetulnya masalah kimia tubuh. Gak perlu sih orang itu cantik, cakep dan sebagainya, nggak usah. Tapi kalau kimia tubuh matching, insya Allah dia bisa dapat. Tekniknya gimana Kang kalau boleh tahu? Ya ini aja otak dengan otak aja. Software kita niatin. Iya, brain to brain lah. Pakai interaksi. Pakai, terus kita langsung itu interaksi dengan si sasarannya, ngobrol, sering dibaikin tuh si sasarannya. Gitu. Lewat telepon bisa Kang? Lewat telepon bisa. Oh. Bayangin orang ini. Body chemistry ya. Body chemistry. Kemampuan AI. Nah, kemarin ingat kan? Oh, saja. Kan di Kawah Putih kan. Ya ini pengalaman pribadi ya. Ya. Saya tuh di depan gua, kan tau kan Kawah Putih ada gua belerang. Tempat jatuh saya kebrok gitu kan ke dalam. Loncat lagi kan. Tapi udah terlanjur masuk belerang gitu kan. Teman-teman saya tuh udah ketakutan, mereka lihat saya pucat, gitu saya latihan aja sebentar gitu. Boleh lagi, pas gitu. Kok mereka heran, kamu bisa kayak gitu? Ya bisa, tapi saya jelasin konsep HI, mereka nggak ngerti. Oh ya udahlah, kamu minum susu aja buat netralin racun segala macam. Udah gitu lah saya minum susu, jadi dianggapnya netralin tuh racun gitu. Bukan, padahal itu yang menetralkan racunnya gitu. Ya, mereka menganggap begitu. Padahal saya latihan dulu kan, 10 menit, 10 menit pulih lagi gitu. Udah masuk paru-paru belerangnya itu. Itu racun kan belerangnya. Racun ya. Racun belerang. Ya udah aja ada gitu. Udah biasa aja. Kalau masuk paru-paru. Tapi kalau di kulit itu obat. Untuk penyakit kulit. Penyakit kulit. Kang, brand lah. Yang OPD, non infopedi.
ya sekarang ini aja kalau HI lah gitu. Kenapa sih kita dianggap aneh? Akang juga ada nggak yang bilang Akang aneh gitu? Pasti anggap gila mah banyak saya mah. Oh, sudah banyak yang anggap aneh, gila, alien, ada yang nggak Akang alien. Sama alien sama tukang nyiptakan teknologi aneh-aneh. Ya kan saya juga dianggap kayak gitu kan gitu kemarin ya. Ya wajar lah. Dimaklumin aja gimana? Karena manusia adalah alien. Manusia itu alien loh. Kita itu bukan penghuni asli planet bumi. Bukan. Kan kita yakin bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Diturunkan dari surga berarti asal kita dari surga. Kita keturunan penduduk surga. Dari somewhere out there gitu. Iya, somewhere out there. Someone singing a prayer. Kita yakin kok Adam dari surga. Kenapa kita nggak yakin bahwa kita itu alien? Kita bukan penduduk asli planet bumi kok. Kita itu keturunan alien. Ya punya. Mohon. Kan Nabi Adam itu diturunkan ke surga, cina serang Siti Hawa. Turunkan dan kita yakin itu kan. Yakinnya 100% tanpa pertanyaan dan keimanan dan sebagainya. Kok kita nggak ini menyangkal bahwa kita alien? Kita itu turunan alien, kita bukan penduduk asli planet bumi. Itu tuh ada ceritanya loh, kalau misalnya kita usut ke belakang. Iya. Gitu ya? Jadi alien orang tanya. Nah, jadi kalau yang bilang kita itu aneh, ya? Orang alien itu bilang kita aneh, maklumin aja kan? Maklumin aja, karena yang bilang juga alien kok. Oke. Kita Homo erectus. Homo erectus. Mereka punya kebudayaan juga? Mereka ada, tapi budayanya budaya untuk survival kayak binatang lah, itu mah udah kayak orang hutan aja gitu. Oh gitu? Iya. Oh jadi benar ada? Sapien beda. Darwin tuh salah dong? Salah, jelas salah dia mah tuh pasti ada missing link di situ. DNA-nya juga beda, itu kan ada koneksi. Gini, yang namanya teori evolusi, yang namanya makhluk itu berevolusi karena dia itu sudah bisa hidup di lingkungan yang sekarang, jadi dia berevolusi. Berarti makhluk awalnya punah kan? Iya. Akhirnya monyet di mana gitu. Jadi nggak mungkin itu dari evolusi. Artinya kalau benar kita turunan monyet nggak ada. Monyet sudah punah. Bukan sepupu kita gitu kan? Ya bukan, dulur misan gitu maksudnya. Iya bukan. Bukan. Oh gitu. Ya suatu makhluk sekarang gini. Capung yang segede meja masih ada nggak? Nggak ada kan? Padahal capung dulu segede meja. Iya. Karena dia berevolusi jadi makin kecil. Dinosaurus juga ada evolusi atau enggak? Mati? Itu punah. Punah ya, extinct ya. Dan baru ya kan kemarin itu apa deception point itu? Ya. Jadi ceritanya NASA di Kutub Utara menemukan meteorit di dalam meteorit ada fosil jenis kaplak itu yang ukurannya teh cukup besar. Pasti. Caplak kan binatang melata. Kutu binatang melata kan jabah lah dia orang. Sebenarnya caplak teh sebenarnya segede meja dulunya. Sekarang berevolusi jadi segede kilo. Jadi dulu manusia bisa besar dong berarti? Oh iya. Nabi Adam dulu besar berarti? Pernah lihat itu yang foto yang tengkorak yang raksasa itu? Gitu? Iya. Kuburan Siti Hawa dijedah kan panjang biasanya itu loh res. Dalamnya emang seperti Sampurna Gali sama. Diulang itu kan ya? Diulang. Dan memang gede dulu mah gede-gede memang. Memang gede. Itu tuh betul. Lebih gede dari Karim sama Sapien. Jadi bisa lebih tinggi dari Karim Abdul Jabbar sekalipun? Karim Abdul Jabbar mah pendek, cuma 2 meter kan. Itu tinggi kan 2 meter. Iya. Gede itu udah gede. Kan itu ada tengkoraknya kan itu. Iya sih. Iya, akan ada fotonya tuh. Gimana Mak tuh? Tengkoraknya segini gitu kan? Bukan. Tulang kepalanya aja itu kan lebih tinggi dari manusia itu tengkoraknya aja. Segede itu kan, segede ini nih, segede pintu gini kan. Iya, tulang kepala. Cuma itu dirahasiakan karena nggak mau manusia jadi heboh. Jadi ntar manusia tahu bahwa dulunya dulu ada besar-besar. Iya. Berarti kekuatannya juga besar-besar tuh gitu. Makanya dulu azab Allah tuh gila-gilanya iya. berarti.
gila-gilaan bersama teman-teman. Itu mah sudah pastinya, itu mah pasti. Iya, tapi tanjakan monyetnya. Turunan lain tanjakan cenah teh mah. Aduh. Kang, udah. Tadi yang request pertanyaan yang manusia raksasa itu berarti sudah Nabi Adam? Enggak, itu turunan Adam juga emang. Turunan Adam juga? Soalnya bentukan tengkoraknya sama dengan kita gitu. Berarti? Strukturnya sama dengan kita. Berarti yang Homo erectus itu manusia sebelum di Nabi Adam berarti? Homo erectus sebelum Adam. Sebelum Adam ada Homo di sini? sapien kita. Nabi Karena Adam. kita diturunkan dari surga, bukan dari turunan monyet. Jadi sebenarnya bohong dong kalau kita tuh udah ada sejak 2 juta tahun yang lalu, sebenarnya baru berapa ratus ribu tahun yang lalu kemungkinannya. Ya, Akang belum ngitung sih ya. Ntar Akang hitung dulu lah. Yang jelas Akang mah nggak ngitung-ngitung itu. Soalnya possibility-nya terlalu besar, kemungkinannya terlalu besar. Jadi bukan Cuma possible lah gitu. Jadi kita tuh tiba-tiba diturunin aja blek gitu ya, kayak Mr. Bean. Ya kan Mr. Bean, Nah, blek gitu. Ah, gitu. Jadi bukan dari evolusi dengan Bukan. Jelas itu mah semuanya. Jadi belum Semua ada. orang meyakini itu kok. Jadi belum ada apa-apa tetap brek kita gitu jatuh Mr. Bean gitu. Iya, pan lagunya gitu pas turun teh pan gitu. Off the record. Oh ya udah nih Kang. Nanya soal HI ya sekarang ya. Mana itu Bambang? Aduh Bambang. Oh, tak terlihat. Karena cukup ngehalangan masa karena wungkul. Ya soal HI Kang. Kalau latihan TD kan. Misalkannya push up gitu nya. Kan lama-lama kan bergetar gitu kan. Bergetar. Tapi apa terusin aja kalau soalnya lama-kelamaan tiba-tiba kuat. Katanya kuatnya aja. Kan nanti yang kalau bisa sering dilatih kan makin lama makin lama. Makin lama. Makin lama ya. Iya. Yang penting kontinuitas latihannya, terus rutinitasnya. Rutinitasnya. Iya. Oh gitu. Ya kan gini. Kalau katanya dia bilang kalau tenaga fisik kan tenaga dalam akan muncul setelah tenaga fisik habis kan. Enggak, salah gitu. Bisa gitu? Salah. Tenaga dalam itu akan muncul kalau kita latihan. Iya. Benar ya, Wak? Apa ini? Iya benar, Wak. Karena nanti kan lebih enak editnya kalau Wak. oh gitu. Ya nanti kan saya udah ini pindahin besok isi lagi gitu kan. Nah gitulah paling kita ngobrol sama orang kan kalau harusnya kalau dia kan nggak cepat gitu kan. Jadi kalau ada kepikiran. Ini mic-nya mana itu? Ini mic-nya di sini. Ini nih. Iya. Bukan. Ini mic-nya. Bukan. Mana mic-nya? Atau pokoknya di dalam sini lah. Mana? Ada lubang mic tuh harus ada. Nah, ini mic. Oh, ini mic-nya. Nah, jadi sekininya. Iya. Oh iya. Oh iya. Waalaikumsalam.